Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Video ini buat bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah keamanan jaringan kelas K. Dosen pengampu adalah Ibu Ari Kusyanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan atau mempraktekkan tentang information gathering, di mana ini adalah tahap pertama sekali kita yang dimana bertujuan untuk si attacker mendapatkan informasi dari target ataupun korban. Ada beberapa tool yang sering dipakai atau yang sudah familiar. Oke, langsung saja kita buka terminal. Tool pertama adalah WhoIS. Cara menggunakan adalah WhoIS, mengetikkan di terminal WhoIS spasi target. Misalnya target kita adalah ub.ac.id, tinggal enter. WhoIS ini akan mencari informasi mengenai target kita, itu tentang di mana target kita, adminnya siapa, dan siapa yang mengelola server ini. Nah, selain domain, kita juga bisa menggunakan IP misalnya 192.168 ataupun pokoknya IP dari server tersebut. Oke. Tool yang kedua adalah DIG atau biasa disebut dengan DNS Lookup Utility, yaitu kita mengetahui DNS dari sebuah target atau korban. Misal ub.ac.id. Oke, sudah terlihat bahwa ini IP address dari ini ub. Oke. Tool ketiga yaitu Google Doc. Google Doc itu sejenis query yang kita ketikkan di Google. Ada beberapa teknik, misalnya kita ingin mencari konten dari target kita, misalnya UB, dengan in URL ub.ac.id. Nah, misal untuk mencari file-file sensitif, kita tekan aja in URL, ini kan khusus untuk ub.ac.id, dan in file type txt. Nah, ini sudah terlihat file-file yang berada di server tersebut pun SQL. Ini file SQL. Nah, kita bisa tahu jadi file SQL ini. Untuk mengetahui query-query yang lebih sensitif, kita bisa mengunjungi exploit.db, di mana di sini tersimpan database Google hacking. Dan ini sudah banyak sekali. Misal kita ingin mencari file yang berisi password, nah pilih saja. Oke, ini SQL. Coba ini. Oke, ini ada query, kita copy aja, kita pastekan di sini. Nah, sudah terlihat bukan, ada user dan password dari Sam, dan ini banyak sekali. Kita coba yang pertama.
ini kita sudah dapat password user dan passwordnya. Ya, cara gunanya tergantung kebutuhan, dan sebenarnya banyak sekali query-query yang bisa kita gunakan di SQLDB ini. Oke, saya rasa itu mengenai Google Hacking Database ataupun Google Doc. Cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah Nmap. Nah, ini tool yang paling sering dipakai untuk melakukan scanning. Untuk melihat bagaimana cara menggunakannya, Nmap MH. Nah, ini banyak sekali komen-komen yang berguna untuk mendapatkan informasi dari target. Kita mulai komen sederhana, misalnya nmap dot 192.168.56.12. Oh, sebentar. Oke, kita coba nmap salah. Nmap 92.168.16. Oke, kita sudah melihat hasil dari scanning tadi. Sudah terlihat bahwa target memiliki port yang terbuka, ada berapa begini, 3, 6, 9, 10 port TCP dengan status terbuka, dan servisnya apa aja, ya, ini sudah terlihat. Nah, dalam mencari informasi dari target, tentunya kita tidak ingin terdeteksi oleh korban atau target kita. Nah, dengan query yang seperti ini, kita sangat mudah untuk dideteksi. Sehingga Nmap menghadirkan fitur yang dimana kita bisa gunakan agar kita bisa aktivitas scanning kita itu bisa nggak terdeteksi gitu. Nah, query yaitu pertama kita coba nmap min st, baru IP-nya 6146. Nah, ini kita memanfaatkan teknik scanning menggunakan protokol TCP, di mana dengan scanning ini kita bakal terjadi yang namanya three-way handshake, dimana kan seperti yang di sini. Nah, misalkan pertama kita mengirimkan sinkronisasi ke korban, kemudian ngecek port apa aja yang kebuka, nanti dia mengirimkan dengan sinkronisasi acknowledgement. Ini kan namanya three-way handshake. Nah, kalau misalnya portnya ketutup, nanti ditampilin di hasilnya portnya close atau filter atau apa itu. Nah, teknik ini juga sangat mudah terdeteksi karena setiap kita ngirim paket atau ngirim request itu kan udah terbaca sama korbannya. Nah, ini tekniknya kayak gini, hasilnya tetap sama dengan apa yang query yang pertama tadi. Ini namanya TCP connect, dan ada juga yang satu lagi nmap min ss. Nah, ini biasa disebut dengan stealth scanning, dimana kita sangat tidak mudah terdeteksi oleh ini korban. Ini ataupun biasanya disebut juga sinkronisasi scan. Jadi kita cuma ngirim, terus kalau nggak ada umpan balik berarti portnya close, ataupun kalau umpan balik cuma nggak bisa diapa-apain, filter atau apa itu. Kita coba ini enter.
Nah, hasilnya tetap sama, melainkan ketika kita melakukan scanning kita tidak terdeteksi oleh pengguna ataupun korban. Dan cara ini lebih aman. Selain dengan TCP, kita juga bisa melakukan scanning menggunakan protokol UDP. Enak, min, S2, 92, 98, 5, enak. Ini menggunakan UDP, dan sebenarnya banyak sekali komen-komen yang bisa kita gunakan. Nah, ini kan kita cuma melakukan scanning terhadap satu target atau satu korban. Nah, untuk melakukan scanning terhadap beberapa korban, kita koma, 2, 8, 1, 7, dan koma. Ataupun kita mau melakukan scanning terhadap rentang IP tertentu, kita bisa dengan menggunakan 92.168.1.1 sampai IP sampai 10. Nah, ataupun kita melakukan scanning berdasarkan subnet masknya. Nah, kita kasih scan IP/24 ataupun 25. Ya, betul. Nah, tadi kan kita melakukan scanning hanya menampilkan port, kemudian status port dan juga service yang dipakai. Tapi kita tidak tahu service yang dipakai itu versi berapa. Nah, kita bisa menggunakan min_sp. Maaf, min kita padukan dengan self scanning itu min_sp 92.168 itu. Nah, oke, ini sudah terlihat bahwa tadi dengan komen min_sp kita bisa mendapatkan versi dari service tersebut. Nah, ini menggunakan service MSRPC, versinya ya ini, dan dia menggunakan OS Windows. Nah, hasilnya kan cuma nampilin bahwa dia pakai Windows, pakai sistem operasi Windows. Kita nggak tahu si korban pakai Windows XP kah, 7 kah, 8.1 ataupun Windows 10. Nah, agar kita bisa mengetahui, kita bisa menggunakan komen min a min o dan IP 92.8 tuh 6. Kita menggunakan protokol TCP. Oke, coba langsung kita. Oke, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa mengetahui Windows yang dipakai oleh korban kita. Korban kita menggunakan Windows 8.1 dan nama komputernya Entrepreneur PC. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau Nmap min_s ini bisa membuat kita tidak terdeteksi oleh korban. Nah, ada lagi teknik yang membuat kita semakin tidak bisa dideteksi, itu dengan cara Nmap min_ss, dan ini IP korban 168 6, kasih min_d 92. Nah, ini 192 168 141. IP yang ini gini, ketika melakukan scanning kita kan punya IP config. Nah,
IP kita kan 192.168.102. Jadi kita itu seperti IP kita itu jadi ini. Nah, ini IP kita, bukan ini. Nah, ketika terdeteksi IP kita itu bukan IP yang sebenarnya, melainkan IP alias gitu. Ini IP aliasnya. Kita terserah mau naruh IP aliasnya berapa juga, tapi ya maksimal untuk yang disarankannya 2 aja cukup. Ya, saya rasa itu saja mengenai Nmap. Kemudian ada lagi tool dari Metasploit yang bernama Auxiliary Port Scan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama kita start dulu MSF console-nya, atau service for SQL. Start. Metasploit start. Console. Oke, kita sudah berhasil masuk ke MSF console. Oke, kita coba menggunakan, cari dulu search for scan. Nah, ini ada beberapa opsi dari modul sedang memakai JK, acknowledgement, juga transaction, cookie. Cara gunanya use auxiliary scanner, kita pakai SDN voice for scan, for scan. Kita lihat. Oke. Nah, kita masukin air hostnya. Ini target kita 2.8 dan kita jalankan. Oke. Nah, ini memakan waktu lama, jadi cara penggunaannya hanya ini ya, use instruction, menampilkan opsi dan print saja. Untuk menggunakan modul yang lain kita tinggal use saja, kemudian auxiliary. Oke, saya rasa sekian mengenai yang auxiliary. Kemudian tool yang selanjutnya adalah Nessus. Nessus ini lumayan cukup canggih, dimana kita cuma kita ditampilin interface gitu. Jadi kita tinggal klik saja, nanti dia nampilin informasi dari target kita. Bagaimana caranya? Ini saya lakukan sampai 40 targetnya. Oke, load Nessus. Ini connect dan kita membuka interface dari browser. Ini IP dari attack 2.8.3.4. Oke.
Kok aku enak ya dulu sampah itu. Oke, kita berhasil buka Nexus. Sebelumnya saya sudah bikin username dan password dari Nexus. Kita masuk saja. Nah, ulang lagi. Setelah ini tampilan pertama dari Nexus, ketika kita sudah login. Untuk melakukan scanning kita tinggal scan, dan ada banyak template yang bisa kita gunakan. Kita gunakan template scan. Pada nama kita tuliskan terserah tes ini. Ini adalah target yang akan kita serang, akun korban. Klik nama, tinggal di save. Untuk menjalankan scan ini, kita akan tinggal tekan tombol launch. Oke, scan kita sudah selesai. Nah, Nexus menampilkan ada beberapa vulnerability yang dari korban kita tadi. Sudah kita lihat. Nah, untuk mengetahui informasi dari target, kita tinggal klik info. Saya rasa itu saja mengenai Nexus dan juga materi information gathering. Mohon maaf jika terdapat